tempatnya itu sampai menang ke Inggris, tetap itu mendapatkan penghargaan dari Pangeran Charles. Jadi orang sudah proof of concept itu sebelum saya ada. Jadi mereka itu lebih peduli pada proof of concept, karena proof of concept itu selama itu ada, maka orang ini nanti lulus dari IKIP nggak tahu kapan itu pasti dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi tidak masalah meskipun masih residen atau nanti setelah lulus pengen jadi residen, tidak masalah. Tapi yang penting narasinya itu sama. Ya, semoga menjawab ya Kak Jenny, jadi tidak masalah menurut Mas Jibril. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Astrid Ervita. Kak boleh share pengalamannya dulu, apakah dalam sesi interview untuk pengalaman leadership and networking cukup menyebutkan pengalaman yang kita tulis dalam esai atau ditambahkan pengalaman lainnya? Kira-kira lebih baik yang mana? Apakah ada perbedaan poin jika kita menceritakan pengalaman yang lebih banyak daripada di esai? Oh ya, nah itu jadi gini, intinya adalah tetap sesuai dengan esai itu harus diceritakan. Tapi mau ditambahkan, tapi jangan ditambahkan cerita lain yang nggak nyambung dengan yang tidak linear. Saya menceritakan tentang perjuangan waktu bikin klinik asuransi ditambahkan. Jadi udah saya cerita senang itu aja, jangan. Habis itu terus nanti saya cerita tentang organisasi, saya ceritakan leadership di lembaga-lembaga yang lain, itu nanti malah tambah ruwet. Mending satu aja, tapi misalnya diperdalam boleh. Ya kayak saya tadi ceritakan. Kalau dulu di esainya saya menceritakan tentang susahnya di pola warga, terus kita tetap survive. Kita survive-nya dengan cara kita bukan memaksakan pada warga, kita akhirnya interpol dengan warga kita, nongkrong ngopi-ngopi sama mereka, terus saya mendengarkan. Jadi lebih apa ya, membuat ceritanya itu lebih realistis gitu. Jadi kayak saya sampai cerita dulu, saya sampai tiap minggu saya sampai datang ke rumahnya warga itu bukan buat apa, cuma buat ngopi-ngopi sama mereka, buat mendengarkan. Oh ternyata problemnya mereka ini, yang membuat mereka itu tidak mau. Ternyata waktu itu saya salah, kita sosialisasinya ngawur, harusnya kita megang tokoh-tokoh kuncinya dulu baru kita melakukan program. Setelah itu kita soal tokoh-tokoh kunci di desa tersebut. Akhirnya pada prosesnya sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang kita bikin sesuatu itu tidak jalan ya, karena kita tidak tahu kunci-kuncinya tadi. Jadi apa ya? Jadi ceritanya esai itu diperjelas dengan kisah-kisah nyata 1, 2, 3 lah tambahannya. Kira-kira itu menunjukkan bahwa esai itu benar-benar kalian itu boleh ditambahkan. Tapi jangan ditambahkan hal-hal yang nggak nyambung, yang cerita yang sudah berbeda dengan apa yang tertulis di esai. Ya. Oke, terima kasih Mas Jibril. Jadi itu Kak Astrid ya, jadi lebih baik satu tapi mendalam dan mencari yang bisa disambungkan, bukan yang nggak bisa disambung, bukan yang nggak relate ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Henry Marindasari. Terima kasih Mas, sangat memberi gambaran. Saya ingin bertanya, berapa lama biasanya proses interview? Apakah semakin lama interview peluang lolosnya lebih besar? Apa ada tips? Oke, silakan dulu dijawab Mas. Ya, interview dulu yang lulus itu yang biasanya orangnya jawabnya nggak mesti milih, yang jawabnya 3 menit, 4 menit, tapi orangnya langsung paham. Nah, itu yang saya dulu kalau saya interview saya jawabnya 1 pertanyaan sampai 10 menit jatuh. Tapi kan interviewer kita tidak akan memotong, karena kita akan menghormati gitu. Tapi kan kalian bisa melihat ekspresinya interviewer tersebut, karena itu kayak gimana, makanya harus diperhatikan. Jadi dulu tuh pas lah, nggak yang terlalu cepat, nggak yang paling hitungan saya itu rata-rata kalau feeling saya itu yang jawabnya 2 menit, 3 menit, terus kita langsung bahas yang rata-rata lolos. Yang terlalu lama itu belum tentu lolos. Dan yang terlalu pendek juga ada. Kalau terlalu pendek jawabannya singkat-singkat terus mereka nggak menarik juga tidak lolos. Jadi yang pas lah. Hitungan saya tadi tanda jawab 1 pertanyaan 3 menit lah maksimal. Oke, makanya latihan ya biar bisa mencari waktu yang pas untuk interview. Lalu pertanyaan keduanya, Kak, ada tips saat menunggu giliran proses untuk interview harus bagaimana? Nah itu dulu kalau tergantung ya, kalian orangnya tipe apa. Kalau tipe saya kan orangnya kan cuek lah, kita nge-friend lah. Malah saya dulu sama temennya, gimana kalau kita sambil kita latihan interview, ternyata dia sama saya lolos. Jadi dulu saya karena kan kita gabut ya, kadang ngapain gitu. Dulu akhirnya saya ada teman saya Mirza, mungkin Mirza juga ngisi di acara ini kayaknya. Itu Mirza baru sama saya dulu acara, terus karena kita gabut, bro gimana kalau kita daripada nganggur, daripada kita deg-degan, kita latihan interview satu sama lain. Nah itu kalau saya ya. Tapi ada orang yang semakin interview terakhir malah tambah deg-degan kan juga ada ya.
kalau enggak ya ini ada apa rehearsal aja, rehearsal jawabannya kira-kira apa yang teman-teman sudah siapkan, sehingga nanti ketika apa dan jawabannya juga jangan hafalan tapi pemahaman. Beda loh, kalau hafalan kan nanti kata-katanya nanti kalau belajar dikit itu hilang gitu. Kalau pemahaman itu nanti ketika pertanyaan diputar-putar nanti jawabannya itu pasti akan. Oke, terima kasih Mas Jibril. Pertanyaan terakhir dari Kak Hendri. Apakah ada proses yang berbeda secara signifikan antara wawancara online dan offline? Jadi agak berbeda ya memang ya. Kalau dulu yang saya online tuh lebih ini ya, kita lebih intimate ya, artinya kan kita bisa ketemu langsung. Karena dulu tuh kalau pada wawancara yang dekat atau apa kita kan bisa lihat tangannya dipercepat, oh ini kok tangannya kayaknya keringet dingin gitu, kita kan bisa melihat. Saya kan online kan tidak terlalu kelihatan ya, cuma ada video aja gitu. Itu apa namanya? Itu yang banyak. Jadi body language untuk wawancara online itu agak berkurang. Lebih kita akan lebih impress ketika offline. Memang itu pengalaman real ya. Tapi kalau ketika online ya berarti tinggal bagaimana kalian menunjukkan passion itu dengan apa ya? Dengan intonasi. Jadi dia lebih main akan nanti lebih ke audio kayaknya sih kalau yang saya lihat seperti itu. Ya, terima kasih Mas Jibril. Semoga menjawab ke Henry. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Arda Dimitri. Saat interview apakah boleh membawa cue card? Terima kasih. Tidak boleh. Nggak ngerpel aja, nggak boleh. Kalian harus ingat di luar kepala itu, nggak boleh ngerpel. Biasanya kita interview itu cuma bawa identitas saja, identitas sama apa LOE atau IELTS misalnya. Selain itu tidak ada, kira-kira tidak ada, karena interview itu kan kalau itu sudah kalian alami dan dari hati, karena itu kan pertanyaannya kan tentang sesuatu yang kalian alami, itu ada di otak, bukan ada di kertas, ada di kertas kan ini nanti. Jadi itu hafalan, bukan benar-benar passion Anda di bidang itu. Ya, terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Anugrah Saputra. Seperti apa selling point yang perlu ditunjukkan saat wawancara? Apakah dari sisi pencapaian profesional atau dari hal yang bersifat visionaris dan jangka panjang? Terima kasih, Mas. Proof of concept, nomor satu itu proof of concept. Karena saya orang yang, saya pengen jadi menteri, saya pengen jadi ABD, tapi kalau untuk proof of concept-nya itu kita, ya itu cuma ngomongan sering ya. Jadi proof of concept apa yang sudah kalian benar-benar lakukan, dan apa hasilnya sudah benar-benar kalian capai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya visionary, tunjukkan langkah konkretnya. Jangan cuma abal-abal. Yang ngomong pengen jadi menteri, yang pengen jadi itu saja. Tapi ketika ditanya bagaimana caranya, ya saya akan bekerja sekeras mungkin. Wah, itu jadi tidak sesuai dengan apa yang harusnya gitu. Kalau misalnya memang jadi menteri kan jalur apa? Tidak mungkin dia murni profesional. Ada politik, ada apa namanya partisipasi dalam kelembagaan tertentu. Kan hal seperti itu kan harus diomongkan secara rinci gitu. Misalnya katakanlah apa? Itu ya dia ingin jadi menteri itu. Nggak mungkin dia kerja jadi menteri itu tidak ada yang ditanya orang kerja atau jadi menteri. Pasti akan ada jalur A, B, C, D, E yang dia membuat jadi menteri seperti itu. Terus yang kedua juga clear step-stepnya. Nah, misalnya karena pengen jadi inilah, pengen jadi dekan atau pengen jadi rektor lah. Kan nggak bisa harus jadi rektor ya, harus step-stepnya harus ketika mau menyampaikan itu enggak. Saya ya benar, pertama stepnya harus jadi dosen. Jadi dosen kalian akan mengejar yang namanya credit point publikasi dan sebagainya. Setelah itu baru masuk ke promosi doktoral. Setelah doktoral itu jadi profesor, baru mungkin menjadi apa namanya senat gitu ya, senat dari universitas. Jadi kalau mau yang visioner itu boleh, tapi harus step-stepnya clear ya. Jadi kalau yang ke belakang terus konsepnya jelas terukur, ke depan step-stepnya itu clear dan nggak ngawur. Oke, terima kasih Mas Jibril. Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Kak Anastania Melinda. Halo Dr. Jibril, izin bertanya beberapa pertanyaan. Ini yang pertama dulu ya, Mas, terkait pertanyaan interview unpopular decision in your life. Apakah ini harus linear dengan case study profesional yang diangkat di essay leadership dan networking, atau bisa dari pengalaman personal life? Terima kasih. Kalau bisa, unpopular decision-nya harus sesuai dengan